Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun buat sahabat PU semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pasang bata ringan di lantai 2. Oke, saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan dan sedang berdiri atau duduk di atas plat dak atap. Dan yang saya shoot di depan ini adalah pasangan dinding bata ringan di lantai 2 ya. Jadi yang di bawah itu adalah dak lantai 2, kemudian bata ringan yang ada di atasnya ini merupakan bata ringan untuk ruangan di lantai 2. Baik, saya jelaskan dari fungsi ruangnya terlebih dahulu. Jadi, seiring berjalannya proyek ini, pemilik rumah menginginkan untuk adanya tambahan ruangan untuk gudang, sahabat PU. Dan akhirnya, kita tambahkan pasangan bata ringan ini untuk membentuk sebuah ruangan gudang. Ya, namanya gudang, itu lebih baik ada ruangannya atau tertutup dinding sekelilingnya supaya barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut tidak kelihatan berantakan dari luar. Definisi dari ruang itu adalah sebuah ruang yang dikelilingi oleh dinding. Itu baru bisa diartikan sebagai ruang. Namun jika tidak dikelilingi oleh dinding, itu belum bisa disebut sebagai ruang, ya. Nah, kemudian kami putuskan untuk menambahkan dinding untuk membentuk sebuah ruang gudang itu dengan menggunakan bata ringan. Ya. Sebagaimana sahabat PU tahu, seluruh dinding yang ada di proyek ini sebenarnya menggunakan bata merah. Namun untuk tambahannya ini kita pakai bata ringan. Tidak lain tidak bukan, tentu untuk mempercepat pengerjaan yang pertama, yang kedua untuk memperingan beban yang diterima plat dak lantai 2-nya. Alasannya adalah itu sahabat PU. Kemudian mengingat fungsinya hanya sebagai gudang, maka kami memakai bata ringan untuk membuat dindingnya. Oke, baik. Biasanya banyak yang tanya nih, Bang Bro, di lantai 2 jika kita memasang dinding bata merah atau bata ringan, itu apakah perlu ditanam sulf lagi gitu? Jawabannya adalah tidak, sahabat PU. Karena bata ringan kita ini benar-benar langsung berdiri di atas plat dak lantainya. Ya, yang tentu secara pembebanan plat dak lantai tersebut sudah mampu menopang dinding, mau titiknya di mana saja itu bisa, karena sudah masuk ke dalam hitungan struktur. Beban yang ada di atas plat dak lantai itu semuanya tersalur di balok dan menerus ke kolom hingga tembus ke pondasi, seperti itu sahabat PU. Makanya pada saat kita melakukan penambahan dinding bata ringan ini, kita tidak membuat balok di bawah pasangan dinding bata ringan kita ini, ya. Kemudian untuk bata ringannya kami beli dengan satuan kubik, dan ini bata ringan AAC ya. Kemudian yang tebalnya adalah 10 cm. Nanti ketika diplaster dan diaci, tebal dindingnya kurang lebih akan berada di 14 sampai 15 cm. Kemudian kita pasang dengan menggunakan perekat bata ringan mereknya MU 380 ya. Oke. Nah, kemudian ketebalan dari adukan perekat bata ringan setelah dipasang itu tidak tebal sahabat PU. Hanya kurang lebih di kisaran 2 sampai 3 mm saja seperti yang terlihat di depan ini. Jangan lupa pada saat pemasangan harus diplot terlebih dahulu bahasa lapangannya ya, atau di waterpass terlebih dahulu supaya ketegakannya tetap terkontrol. Oke, kemudian untuk struktur dari dinding ruang gudang ini semuanya menggunakan struktur praktis. Kolomnya pakai kolom praktis, isinya 4D10. Kalau sahabat PU mau pakai 4D8 juga cukup, karena sifatnya hanya praktis saja.
ya. Kemudian ini untuk pintunya kita siapkan openingan karena nanti pintunya memakai pintu dari kusen aluminium. Kemudian prinsipnya di ruang ini menggunakan rumus bahwa setiap di atas pintu dan jendela itu terdapat kisi-kisi atau ventilasi seperti yang terlihat di depan ini. Maka di atas pintu itu kita terapkan balok latte atau balok kongliong, kemudian ada kisi-kisi, kemudian di atasnya kita pasang balok latte lagi, ya. Oke. Kemudian untuk ring baloknya kita juga pakai ring balok praktis, bisa pakai 4D10 atau cukup menggunakan 4D8 sahabat PU. Kemudian ini dicor menggunakan beton side mic. Untuk begestingnya pakai begesting triplek yang disusun sedemikian rupa, ya. Nah, kalau dinding-dinding yang ada di sekelilingnya yang sebelumnya itu tingginya 4 meter, tapi untuk dinding bataringan ini tidak 4 meter karena nanti di atasnya masih mau ditopang atau ditumpangi dengan rangkaian rangka atap, ya. Kalau yang dinding di sebelah kanan dan kirinya itu kan bisa kita istilahkan sebagai sopi-sopi. Nanti yang di atas gudang ini nanti akan ada rangka atapnya. Jadi cukup datar seperti ini saja. Nanti yang membentuk kemiringan adalah rangka atapnya sahabat PU. Nah, kemudian berapa tinggi dari dinding bataringan kita ini? Kita hitung saja ya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bataringan, berarti 16 kali 0,2, ketemunya adalah 3,2 meter sahabat PU. Kemudian ditambah ring bulknya itu 20, berarti 3,4 meter untuk pasangan dinding gudang kita ini. Nah, yang sekarang sedang berlangsung adalah pekerjaan persiapan untuk plesteran. Nantinya bataringan ini akan kita plester dengan menggunakan adukan semen plus pasir yang tentunya akan kita kamproti dulu, kemudian nanti kita pasang kop-kopan. Setelah itu kita pasang plesterannya, ya. Nah, di depan ini itu sudah disetting benang-benang oleh tim, ya kan. Di sudut kiri itu sahabat PU, sebelah kolom praktis itu sudah dipasang titik-titik benang, kemudian sudah dipasang unting-unting ya yang berada di bawah itu adalah untuk mengatur kelurusan daripada plesteran yang akan kita buat nanti. Nah, tentu sembari menunggu ring baloknya kering, kita langsung menginjak ke pekerjaan plesteran. Baik sahabat PU, demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan pasangan dinding bataringan di lantai 2. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau merenovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bangun rumah, renovasi rumah. Kita akan bahas tentang material-material bangunan, kemudian sistem kerja bangunan, proses bangun rumah dari nol, proses renovasi rumah, teknologi bangunan, teknologi sistem bangunan, arsitektural, konstruksi bangunan, dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan supaya sahabat PU pada saat mau bangun rumah itu ada referensinya, atau bisa menyontek desain-desain kami, standar-standar yang kami terapkan di proyek, itu bisa sahabat PU semua terapkan ya. Bagi yang mau berdiskusi cantumkan di kolom komentar ya, nanti akan kita balas atau saya jawab nanti melalui jawaban khusus yang saya buatkan videonya. Oke, baik sahabat PU. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.